Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, sehingga nanti kita dapat menyelesaikan materi dasar pemrograman sampai dengan satu semester ke depan. Ya, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang variabel, tipe data, dan operator di bahasa pemrograman Java tentunya. Nah, ini sudah masuk ke minggu yang ketiga. Nah, setelah mempelajari ini nanti diharapkan teman-teman memahami dan mampu menjelaskan apa itu tipe data, kemudian juga bisa menjabarkan dan mampu menjelaskan apa itu variabel, dan yang terakhir mahasiswa memahami dan mampu menguraikan tentang operator, baik itu operator penugasan, aritmatika, atau gabungan, kemudian ada increment, decrement, relasional, logika, kondisional, bitwise, dan terakhir yaitu tentang casting sebuah variabel di Java. Langsung ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi inti. Nah, sebenarnya apa sih variabel ya di sini ya? Nah, variabel di sini adalah berfungsi untuk menyimpan nilai atau data sementara yang nantinya bisa digunakan kembali. Kemudian variabel juga memiliki jenis atau tipe dan juga nama. Nah ya, jenisnya nanti jelas berbeda-beda. Kemudian nama sama seperti kita ya. Kalau nama itu digunakan untuk mengidentifikasi. Di sini bayangkan saja kalau misalkan ada 10 mahasiswa dari teman-teman di sini semua, namanya sama, Budi semua 10. Kalau misalkan saya menyebut Budi gitu, misalkan saya sebut, ya sebetulnya kan susah ya, ini Budi yang mana? Ya berarti harus spesifik. Budi A, Budi B, Budi C, sampai Budi yang ke-10. Sama seperti halnya komputer. Komputer itu harus tahu, harus bisa mengidentifikasi variabel-variabel ini karena nanti akan digunakan kembali. Berarti nama ya harus unik ya, tidak boleh sama. Kemudian tipe data. Tipe data ini dia mengindikasikan tipe dari nilai pada sebuah variabel. Analoginya seperti ini. Misalkan di sana ada gambar ember ya, ada gambar ember. Nah, ada gambar ember yang terisi air. Nah, ember ini adalah variabelnya. Kemudian air ini adalah apanya? Berarti datanya atau nilainya. Nah, berarti dengan demikian jelas ya, ember ini digunakan untuk menampung air yang dia sifatnya cair.
Kira-kira seperti itu analoginya untuk variabel. Nah, kemudian di sini ada jenis variabel ya. Ada variabel lokal, kemudian ada variabel global. Jelas di sini bahwa variabel lokal itu hanya bisa dikenali atau hanya bisa digunakan di subprogram atau submodul atau subfungsi. Nah, subprogram di sini maksudnya adalah di dalam program yang besar, ini biasanya nanti di dalamnya akan ada sub-subprogram atau sub-subfungsi biasanya, atau sub-sub metode. Ini di sini misalkan ada 4 ya, ada 4 subprogram di sini. Ada subprogram. Nah, ketika ada variabel lokal di submodul 1 misalkan, di sini ada variabel lokal, ya dia hanya bisa dikenali di wilayah 1 ini. Hanya bisa dikenali di dalam wilayah 1 ini. Nah, kemudian ada lagi misalkan ada variabel lagi di subprogram 2, berarti dia hanya dikenali di subprogram atau subfungsi 2. Untuk yang lokal seperti itu. Nah, biasanya kalau di dalam sebuah program, selain subprogram itu biasanya di subblok juga, subblok atau fungsi ya. Misalkan biasanya ini di dalam satu yang jelas satu modul atau satu subfungsi. Nah, kemudian kebalikannya yaitu ya dengan variabel global. Global di sini berarti ya dia variabel tersebut bisa dikenali di seluruh sub ya, di seluruh subprogram. Nah, ini analoginya seperti ini. Ini ada sebuah program yang besar di sini. Ada sebuah program yang besar. Nah, kemudian ini dia ada variabel X, Y, dan Z. Nah, kira-kira ini variabel di sini yang global mana kira-kira? Yang dimaksud variabel global. Nah, tentunya yang variabel global di sini adalah ini ya, X. Ya, ini jelas X ya. X ini nanti dia akan dikenali di Y di dalam sini. Dia akan dikenali di sini. Akan dikenali di sini dan dikenali di sini. Tapi tidak dikenali di luar sini. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, kalau misalkan yang lokal yang mana? Yang lokal berarti yang sini. Yang lokal berarti ya ini ya, variabel Z ini adalah variabel lokal. Dia hanya bisa dikenali di skopnya sini. Kira-kira seperti itu untuk analogi tentang variabel global atau variabel lokal. Nah, kemudian aturan penulisan variabel. Sama ya, kalau misalkan ketika kita muslim tentunya, kalau misalkan kita kelak mempunyai anak, tentunya untuk memberikan nama ya yang baik-baik ya,
sudah ada anjurannya seperti itu. Misalkan nama-nama yang baik, ya nama-nama sahabat, kemudian nama-nama yang baik, tidak boleh ada nama apa berhala-berhala yang disembah, misalkan seperti itu nama-nama yang baik. Nah, kalau yang orang Jawa dulu mungkin memberikan nama ada Paijo, Paino, OO semua. Kemudian ada namanya sesuai dengan hari lahirnya, Rebo, Kemis, misalkan seperti itu. Nah, itu pembuatan nama orang. Nah, tetapi kalau di bahasa pemrograman, pembuatan variabel juga ada aturannya. Kita tidak boleh sembarangan. Kenapa demikian? Nanti kalau misalkan kita sembarangan asal-asalan membuat nama, bisa saja nanti tidak standar. Preferensi orang beda-beda ya. Antara A dan B, misalkan kalau kita asal-asalan memberikan nama variabel, si A ketika memberi nama variabel ternyata dengan hobinya ya, yang dibuat variabel, nama variabelnya masak, memancing, kemudian sepak bola variabelnya. Kemudian si B nama variabelnya tokoh drama Koreanya misalkan. Si siapa? A, B, C saya nggak hafal nama-nama aktor atau aktris Korea, kira-kira seperti itu. Nggak boleh. Jadi ya harus standar. Nah, yang pertama aturannya, nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci Java ya. Nah, kata kunci Java maksudnya di sini adalah kata-kata yang sudah digunakan oleh bahasa pemrograman Java. Banyak sekali ya di sana ya. Apapun lah kata-kata, if, else, nama-nama tipe data, itu nggak boleh karena itu sudah dipesan, sudah digunakan di Java. Nah, biasanya kalau di editor-editor yang sudah bagus ya, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, VS Code, kalau nama variabel biasanya dia warna-warni, misalkan biru, seperti itu. Artinya itu tidak boleh digunakan. Sudah dipesan sama si Java. Ini tidak boleh kalau misalkan menggunakan ataupun Java. Kemudian nama variabel boleh menggunakan huruf angka 0 sampai 9 garis bawah dan simbol, namun sebaiknya penggunaannya ya sebaiknya ini biasanya menggunakan ini ya biasanya ini nama menggunakan huruf biasanya. Nah, boleh kalau variabel itu ada angka di dalamnya ya, garis bawah boleh, dolar juga boleh. Nah, tetapi nama variabel itu sebaiknya menggunakan dan diawali oleh huruf kecil. Misalkan biasanya sih variabel juga merepresentasikan dengan fungsinya. Misalkan ada variabel panjang, berarti nanti variabel tersebut digunakan untuk menampung data atau nilai panjang, lebar misalkan. Berarti nanti dia digunakan untuk menampung data atau nilai lebar, atau hobi atau umur, berarti nanti digunakan untuk menyimpan data variabel umur. Nah, ya sebaiknya kalau menurut saya untuk variabel itu biasanya juga kata benda ya, kata benda. Ya, kata benda ya silakan dicari sendiri. Nah, nama variabel lebih dari satu kata, maka kata yang setelahnya diawali huruf besar. Misalkan variabel temporary misalkan temporary
panjang misalkan. Temporary panjang itu maksudnya di sini adalah variabel yang digunakan untuk menampung nilai panjang tapi temporary, sementara. Nah, kalau kita lihat di sini P-nya besar ya. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau lebih dari satu kata, kata yang selanjutnya diawali huruf besar. Nah, kemudian di Java sendiri ada istilahnya camel case ya. Tulisannya camel case. Camel case. Camel case maksudnya apa? Nah, camel kan onta ya. Onta itu identik dengan punuknya. Apa ini istilahnya? Punggungnya ya, punggungnya yang menonjol. Nah, berarti seperti ini ya. Tem panjang. Nah, kan ini ada yang menonjol di sini, yaitu P. Nah, ini maksudnya seperti ini. Sebaiknya seperti itu menggunakan camel case. Ada istilahnya lagi snake case. Snake case. Snake case itu maksudnya adalah apa? Snake itu dari kata snake ya. Snake ini adalah ular. Kalau ular itu jalannya gimana? Belak-belok. Seperti ini. Nah, maksudnya adalah penamaannya dia menggunakan underscore kecil semua, menggunakan underscore. Misalkan tem underscore panjang tapi kecil semua. Itu namanya snake case. Model penulisannya. Nah, tapi kalau di Jawa biasanya menggunakan camel case. Snake case biasanya digunakan untuk apa? Snake case itu biasanya bahasa pemrograman Python, atau misalkan untuk ini ya, HTML, penamaan filenya juga seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu untuk ininya, untuk bentuknya seperti apa. Untuk bentuknya di sini cara penulisannya yaitu pertama adalah ini tipe datanya apa, namanya apa, dan yang ketiga yaitu nilai awal atau inisialisasi. Nah, di mana nilai awal ini atau inisialisasi ini opsional ya, bisa ada atau bisa tidak, tergantung kebutuhannya seperti apa nanti. Contoh misalkan, contohnya adalah integer adalah tipe datanya, kemudian count variable di sini adalah nama variabelnya, jangan lupa nama variabelnya. Ini adalah bentuk yang mutlak, bentuk yang sudah menjadi aturan, sudah menjadi sintak. Jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini contoh yang selanjutnya, ini dia ada nilai awalnya yaitu 34. Ini jangan sampai lupa, Ini contohnya mendeklarasikan sebuah variabel seperti ini, mendeklarasikan variabel. Artinya biar tahu sebuah komputer, hai komputer, saya sudah pesan sebuah variabel, nama contohnya variabel, tipenya integer. Nanti insya Allah akan saya gunakan kembali. Seperti itu. Itu ibaratnya kalau orang berkomunikasi seperti itu. Nah, tipe data. Nah, di sini tipe data itu ya jenis data yang ingin kita simpan di dalam variabel. Nah, di mana ada dua jenis di sini, ada yang tipe data primitif dan tipe data referensi. Tahu ya primitif ya. Kalau primitif, kalau misalkan ada masyarakat yang primitif atau penduduk yang pribumi,
berarti dia adalah penduduk asli. Penduduk asli ya, artinya ya sudah lahirnya di tempat itu, di sana. Sama seperti halnya tipe data primitif. Berarti ini adalah tipe data asli, tipe data bawaan. Bawaan siapa? Ya bawaan bahasa programan, dalam hal ini adalah Java. Nah, kemudian kalau ada primitif, berarti ada yang non-primitif. Iya, ada non-primitif atau tipe data yang bukan asli bawaan ya, atau disebut dengan referensi. Nah, nanti kita lihat penjelasannya secara mendetail. Nah, kemudian di sini analoginya seperti ini. Misalkan di sini ada dua gambar ya. Gambar pertama yaitu gambar ember dengan airnya, dan gambar yang kedua itu adalah gambar keranjang dengan keranjang kosong lah, yang nanti bisa diisi belanjaan. Nah, kita tahu bahwa ember ini digunakan untuk menyimpan benda yang dia sifatnya atau bentuknya cair ya. Ini cair ini cair. Sedangkan keranjang ini berarti sebuah alat bantu digunakan untuk menyimpan benda yang sifatnya padat, benda padat. Terus gimana kalau misalkan yang benda cair ini disimpan di sini, misalkan kalau air misalkan disimpan di keranjang, apa yang terjadi? Bisa nggak? Ya bisa bocor, bisa habis. Tapi kalau padat itu masih bisa, tapi kalau cair disimpan di keranjang nggak bisa. Analoginya seperti itu. Berarti ketika kita ingin menyimpan sesuatu, dalam hal ini adalah data atau nilai, ya harus sesuai penampungnya, tempat menyimpannya. Kalau untuk yang cair berarti boleh menggunakan ember, boleh menggunakan tong. Tapi kalau yang cair ya nggak boleh menyimpan di keranjang atau tempat-tempat yang bolong-bolong seperti ini ya. Nah, analoginya seperti itu ketika kita terkait dengan tipe data. Nah, kemudian ini tipe data primitif atau tipe data bawaan. Di sini ada ada 8 jenis data atau tipe data di dalam bahasa pemrograman Java. Di sini ada kalau saya sih biasanya ini ya menghafalkannya itu per jenis data yang disimpan ya. Kan datanya nanti akan ada numerik atau angka dan numerik, non numerik. Nah, yang tergolong dengan numerik berarti ini tipe data yang digunakan untuk menyimpan data-data angka. Kemudian sedangkan yang satunya yang non numerik. Non numerik ini non numerik. Dua ini. Numerik berarti ini ya golongannya. Ini non numerik dan di sini adalah yang numerik. Ini yang non numerik. Nah, kemudian di sana yang numerik itu ada byte, short, integer, long. Ingat-ingat ya, byte, short, integer, long, float, dan double. Byte, short, integer, long, double. Byte, short, integer, float, double. Nah, kita yang pertama yang numerik dulu aja. Nah, di sini yang pertama itu yang paling kecil, yaitu byte. Byte ya, bukan bit, tapi byte.
Nah, kita tahu bahwa ukuran satuan memori di dalam sebuah komputer itu dinyatakan dengan istilah bit. Bit ya. Bit berarti ini kenapa 8 bit ya? Biasanya kan seperti ini ya. Apa? Ya kita tahu bahwa sebuah komputer itu tidak tahu ya, tidak tahu apa jenis data lain kecuali biner 1010. Nah, di dalam sama 8 bit berarti ya dia ada 8 ini ya. Ada 8 misalkan misalkan seperti ini. Satu 8 bit maksudnya seperti ini. 1 2 3 4 4 5 6 7 8. Nah, ini berarti ada 8 di sini. Ada 8 ini. Terserah 1 sampai 8 atau 00 sampai 8. Nah, 8 bit seperti ini. Nah, dia hanya ada 8. Nah, kemudian di setiap tipe data atau jenis data itu ada batasannya, ada range-nya, ada threshold-nya ya. Batas awal, batas akhir. Nah, yang 8 bit itu minimumnya itu min 127 sampai 128. 8 bit kan kalau misalkan di sini satu semua, ini satu 8. Ini kan jumlahnya adalah berapa? 2564, 255. Ya, ini dihitung aja. Ini berarti kalau 0 pangkat 1 adalah 1 2 256 ya. Nah, 256 min 127 sampai 128 itu kalau direntangkan itu ada 255 mulai dari 0 012 seperti itu. Kalau 16 berarti dua kalinya ini, berarti satunya ada 16, ringnya sekian. Artinya apa? Kalau misalnya kita menggunakan data byte, berarti dia maksimalnya adalah 128, minimalnya min 127. Artinya, kalau misalkan kita ingin menyimpan data apa ya? Data tinggi seseorang misalkan, bisa nggak menggunakan byte? Terutama tinggi orang Indonesia ya, nggak bisa, karena batas maksimumnya hanya 128. 128 berarti ini ya data-data yang ukurannya kecil. Contohnya misalkan umur. Kalau umur orang Indonesia ya paling banyak di 60-70, boleh menggunakan umur. Tapi untuk tinggi seseorang itu tidak bisa menggunakan tipe data yang byte. Oke, guys. Analoginya seperti itu. Yang lainnya sama ya, short juga. Short itu berarti digunakan untuk menampung bilangan bulat. Bilangan bulat berarti bilangan yang bukan pecahan atau bukan bilangan yang koma-koma lah. Dia 16 bit, artinya ukurannya lebih lebar, threshold-nya lebih lebar, range-nya lebih panjang atau lebar. Nah, ini batasnya ini sampai dengan 32.000 sekian. Ini bisa kalau menggunakan short untuk tinggi badan, boleh menggunakan ini. Ini boleh menggunakan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah integer. Ini lebih lebar lagi, dua kalinya short. Ya, 32 bit ini sekian. 2 miliar sekian. Artinya ketika kita mendefinisikan sebuah variabel tidak melulu menggunakan integer terus. Sesuaikan datanya seperti apa, range-nya berapa, nanti digunakan. Nah, manfaatnya apa? Ya jelas, kalau misalkan kita menggunakan tipe data yang cocok, yang sesuai, nanti aplikasi kita akan hemat memori. Ya walaupun sekarang memori sudah murah harganya, kemudian
ada murah harganya, kemudian kapasitasnya besar, tapi kalau misalkan aplikasi kita, program kita bisa mengefisien, ya tentunya nanti akan akan eh, akan baik aplikasinya, tidak pemborosan memori. Ya bayangkan aja kalau misalkan Anda menginstal sebuah aplikasi yang aplikasinya fungsinya umum tapi ukurannya besar gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, sama ya seperti yang lain ya, integer, long, nah itu sama, hanya yang membedakan ukurannya ya, atau range-nya. Nah, kemudian ada float dan double. Nah, bedanya apa? Float dan double ini digunakan untuk menyimpan data pecahan atau yang koma-koma. Jadi kalau misalkan Anda punya menyimpan data yang bentuknya pecahan, bisa menggunakan float atau double, disesuaikan dengan range-nya. Nah, kalau di sini selain range, dia itu presisinya ya, presisinya atau koma di belakangnya. Ya, koma di belakang itu penting. Misalkan seperti ini, Anda disuruh membuat sebuah program untuk untuk kasir atau aplikasi untuk melakukan perhitungan emas gitu ya. Bayangkan emas sekarang 1 gram itu hampir 1 juta. Artinya kalau misalkan Anda punya emas dengan satuan gram, kemudian misalkan ada di sana beratnya 0,0002500 itu sudah ada nilai rupiahnya. Nggak boleh kalau misalkan 0,125 gram, misalkan ya 0,125 gram, kok Anda bulatkan menjadi 0,13. Anda akan rugi di sini, nggak boleh. Ini aplikasinya ini harus tetap 0,125 ya, Anda katakan 0,125. Karena emas ini, kalau misalkan yang lain mungkin nggak apa-apa ya dibulatkan, tapi kalau emas ya nggak boleh. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada boolean. Nah, boolean di sini digunakan untuk menyimpan ya, dia nilainya hanya true atau false ya. Ada 2 nilai, true atau false. Biasanya digunakan untuk menampung status ya. Oh iya atau tidak. Kemudian untuk menampung misalkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin hanya 2 ya di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin ada lebih dari 1, tapi kalau di Indonesia ya kalau enggak laki-laki atau wanita. Misalkan kalau laki-laki itu true, kalau wanita itu false. Nah, kemudian ada karakter. Karakter ini berarti dia kalau karakter itu satu huruf ya, satu huruf atau menggunakan karakter Unicode. Nah, selanjutnya, waduh ini 4 slide sudah lama sekali. Kita agak percepat sedikit. Nah, kemudian ada deklarasi. Deklarasi di sini artinya apa? Tadi ya, woi komputer saya mau pesan variabel yang nanti akan saya gunakan. Misalkan di sini integer nilai. Integer ini apa tadi? Integer adalah tipe datanya, kemudian nilai ini adalah variabelnya. Berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel tipenya integer, namanya adalah nilai. Sama ya, seperti ini double angka. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan kita boleh seperti ini ya. Boleh banyak variabel asalkan tipe datanya sama. Float A, B, C boleh seperti ini. Nah, ini pemberian nilai. Di sini langsung memberikan nilai. Misalkan kita buat nilai variabel nilai kita berikan nilai 75 dan seterusnya. Ini yang double kita berikan nilai yaitu 2,5. Jangan lupa kalau di Java itu untuk pecahan dia menggunakan titik bukan koma, jangan sampai lupa. Kalau koma nanti error pasti. Baik, kemudian mencetak variabel atau menampilkan sebuah variabel di konsol, di terminal. Ini menggunakan sistem out print atau print line. Biasanya yang umum digunakan seperti ini. Kemudian diikuti dengan variabelnya yang akan dicetak. Di sini adalah nilai atau A. Nilai atau A ini adalah variabelnya. Atau boleh seperti ini juga untuk menampilkan ya. Menampilkan.
atau seperti ini juga boleh. Itu untuk mencetak variabel. Nah, selanjutnya ini ada casting ya. Casting kalau di film itu juga ada casting ya. Casting artinya pemilihan. Kalau di film itu untuk menyeleksi aktor atau aktrisnya biar sesuai dengan perannya, biasanya di casting dulu. Ini kira-kira cocok nggak? Misalkan kalau misalkan kita ingin sebuah aktor yang dia perannya antagonis ya, yang kasar-kasar ya, kalau bisa orangnya ya nggak tidak apa cengar-cengir atau tidak apa senyum-senyum terus, tapi ya dia harus serius, harus bermuka yang sangar atau bermuka yang apa menakutkan misalkan seperti itu. Nah, casting di sini kalau di bahasa pemrograman di sini yaitu eh, misalkan ketika kita ingin memberikan sebuah data dari tipe data primitif ke tipe data yang lain. Jadi mengassign, memberikan. Nah, di sini ada dua ya, ada widening casting, dia nanti dilakukan secara otomatis, dan satunya yang narrowing. Nah, berarti di sini mengubah tipe data dari ukuran yang lebih kecil ke tipe data yang ukuran lebih besar. Berarti nanti akan urut ya, byte, short, char, integer, long, float, double. Ini urutannya seperti ini, dari kecil ke besar. Analoginya berarti, misalkan kita punya punya beberapa tempat air mineral ya. Di sini ada yang menggunakan cup atau gelas, kemudian ada yang 300 mili, kemudian ada yang 600 mili sampai dengan yang 19 liter atau yang ukuran galon. 19 liter. Nah, di sini analoginya seperti ini. Misalkan kita ingin menuangkan air yang ada di gelas atau cup ke dalam galon, kira-kira bisa atau enggak? Kira-kira volumenya akan berkurang atau tidak? Enggak ya, asalkan kita tidak tumpah, langsung dituangkan ke dalam galon, dia tidak akan tumpah. Volumenya tetap sama. Sebaliknya, kalau misalkan air yang ada di dalam galon kemudian dituangkan ke dalam cup atau gelas atau botol yang ukurannya 600 mili atau 330 mili, ya nanti tentunya akan tumpah ya, karena kecil. Nah, contohnya seperti itu, analoginya seperti itu. Ketika ada tipe data dari byte dipindah ke short, ke char, ke integer, ya nggak masalah. Dia akan secara otomatis bisa menyesuaikan. Nah, itu yang dari kecil ke besar. Kemudian kebalikannya, dari besar ke kecil, berarti ke double, float, long, integer, sampai dengan byte. Ini istilahnya narrowing casting atau manual. Nah, misalkan seperti ini, kita punya ada botol susu ya. Ini saya tidak niat untuk iklan. Nah, berarti kalau misalkan ada air susu yang dari sini ya, ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, tentunya kalau misalkan air susunya dari botol 1 ke 2 nanti akan tumpah ya, karena tidak sama di sini. Dia akan tumpah. Kira-kira akan ada tumpah, berarti akan ada data yang loss, data yang hilang. Sama seperti di sini. Misalkan di sini double kok dipindah ke float, nanti dia presisinya akan berkurang. Misalkan long integer, tadi kan kita bahwa setiap tipe data kan punya threshold, punya batasan, punya batas awal, batas akhirnya berapa. Nah, berarti ini kalau mengecil seperti ini nanti akan ada data yang hilang. Nah, kemudian contohnya seperti ini untuk yang widening ya, untuk yang dari kecil ke besar. Misalkan ada variabel umur 9, kemudian ini dimasukkan ke sini, ya nggak masalah di sini. Lanjut saja, ibaratnya seperti itu. Berarti kita memberikan nilai umur ke dalam variabel my double ketika ditampilkan seperti ini. Nggak masalah, ini hanya
ada titik 0 itu ya maksudnya double, tapi nggak masalah, nilainya tetap 9. Sedangkan di sini kebalikannya, yang dari besar ke kecil, kita punya variabel IPK misalkan di sini nilainya 3,78. Ketika di casting, nah seperti ini sintaknya, dia mau di casting ke apa. Nah tentunya kalau misalkan di casting, dia nanti akan ada yang hilang di sini ya. Kita lihat ya, di sini 3,78 IPK-nya. Kemudian ketika di casting jadi integer, dia akan menjadi 3. Mau IPK Anda ketika 3,78 terus diubah jadi 3? Ya nggak mau ya. Nah ini 0,78, ini dia akan hilang. Ya, di sini kemudian ada istilahnya ASCII ya. ASCII itu panjangan dari American Standard Code untuk For Information Interchange. Nah, berarti sesuai dengan namanya bahwa ASCII ini dimanfaatkan untuk pertukaran informasi dan komunikasi data. Nah, ASCII ini ASCII ini ya tadi ya digunakan untuk pertukaran data. Nanti kita lihat contohnya seperti apa, karena biasanya komputer merepresentasikan ketika dia gampang untuk dibaca manusia menggunakan ASCII. Tapi kalau misalkan bahasa komputer langsung ya kita akan bingung tadi ya, banyak kan 0101, terus manusia disuruh menerka itu berapa, kan pastinya akan pusing ya. Nah contohnya seperti ini ya, ini adalah tabel ASCII di sini. Tabel ASCII maksudnya seperti apa? Contohnya gini misalkan. Misalkan, nah di sini berarti ini ada apa? Ada baris dan ada kolom. Nah, misalkan ketika kita ingin merepresentasikan huruf yang gampang itu adalah 1 ya, 1. Berarti nanti di dalam komputer ya 0001 ini misalkan 001. Kok bisa seperti itu? Ya jelas. Kita kalau ada yang pernah tahu, ada namanya sistem bilangan ya. Sistem bilangan ada biner, oktal, desimal. Nah, sekarang yang sering kita gunakan angka 0 sampai 9 itu adalah sistem bilangan juga, tapi sistem bilangan desimal. Ketika yang digunakan komputer berarti itu sistem bilangan biner. Nah, berarti kalau misalkan komputer mau melakukan kalkulasi, menghitung, mengolah, proses, ya harus diubah dulu dari desimal ke biner. Caranya gimana? Ya ini caranya, contohnya misalkan 1 ini adalah desimal, kemudian diubah ke biner. Nah, ada yang pernah dengar atau tahu sistem bilangan yang ada 1, ada 2, 4, 8, 16, ya 2 pangkat sekian ya, dan seterusnya. Nah, berarti kalau 001, 0, 0, 0, 1. Ini yang nilainya 1, yang nilai 1 itu ada di 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 0, mulainya dari 0. Berapapun nilai yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Nah, kalau 2 ya sama, 2 sini berarti di sini jadi 1 ya, berarti 2 pangkat 1. Ini yang bernilai 1 ya, itu yang pangkatnya. Pangkat 0, pangkat 1. Contohnya misalkan komputer ingin
merepresentasikan huruf A atau karakter A di sini. A berarti kita lihat A itu ada di perpotongan antara sini set dan ini. Berarti dia nilainya yang A ini ya. A berarti ada 0, 0, 0, 1, kemudian yang ini 1, 0, 0. Kita menggunakan rumus yang ini, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumus di sini. Nah, 1 itu ada di pangkat berapa? Ini pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Nah, berarti ini di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, kemudian 0, 1, 2. Sorry, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Oke, sebentar. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3. Kayaknya ada yang salah deh. Harusnya seperti ini. Harusnya 0, 0, 0, 1. Biasanya 8 bit. Berarti di sini 0, 0, sorry, 1. Satu, kemudian salah lagi. Nol satu, kemudian satu, 0, 0, 0. Nah, ini satunya ada di dua pangkat. Satunya ini berarti kan tadi 0, 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 tambah 0, 0, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Dua pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu 16. 16 ditambah 8. Loh, kok salah? Ada yang keliru ini. Sebentar. Kok balik saya 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, salah, ini kebalik ya. Saya kebalik. Ini kebalik. Harusnya seperti ini. Ini benar tadi untuk yang
apa untuk yang A misalkan A seperti ini, A gini ya, pertemuan antara kolom dan baris, berarti nulisnya 1 0 0 ini, kemudian 0 0 1. Berarti kan rumusnya adalah 1 2 4 8 16 32 dan seterusnya. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 dan seterusnya ke sini. Nah, berarti kalau ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 yang nilainya 1, 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Berapa kali 5? Oh, ini ada yang ketinggalan di sini, nolnya ketinggalan. Nolnya ini adalah satu lagi, harusnya ada 8. 1 0 1 0 0, kemudian 0 0 1 di sini. 1 0 0 0 1. Nah, berarti 2 pangkat 0 2 pangkat tadi set 1 0 0, kemudian 0 0 0 1, 2 pangkat 0. Nah, di sini adalah 2 pangkat 6. Ini ngurut ya, rumusnya adalah 1 2 4 8 16 dan seterusnya, pokoknya 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat n. N-nya 1 sampai dengan berapa? Sesuai kebutuhan. Berarti yang ini berarti 2 pangkat 1 adalah nilainya 1, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kemudian ditambahkan. Berarti ini adalah 65. Berarti ini nilai desimalnya itu 65, sedangkan ASCII-nya yaitu A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya tipe data referensi. Nah, tipe data referensi ini non primitif. Ya, nanti dibuatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk nilai bawaannya itu biasanya 0 ya kalau referensi. 0, bukan 0 tapi 0. Nah, deklarasinya itu sama seperti tipe data primitif, berarti ada tipe datanya, nama variabelnya seperti apa. Nah, tipe data non primitif atau referensi biasanya diawali dengan huruf besar. Kalau sebelumnya byte, short, integer, long, dan kecil ya. Kalau ini nanti diawali huruf besar. Nah, ini selain itu dia memiliki ciri khas, yaitu dia bisa menampung banyak nilai. Ciri khasnya. Jadi kita lihat. Jadi tidak sama dengan non primitif, tidak sama dengan primitif yang dia hanya tipe data yang non primitif ya. Contohnya misalkan tipe data primitif seperti ini. Integer x 9, dia ada
hanya bisa menampung nilai data yaitu 9. Oh, ini ada yang salah ya. Harusnya H itu petiknya apa? H itu petiknya 1. Petiknya seperti ini harusnya. Harusnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau tipe data referensi di sini kita lihat ya, string S-nya besar, cirinya tadi ya, S-nya besar. String tulisan ini adalah tipe data string, nama variabelnya adalah tulisan. Kemudian nilai awalnya adalah aku belajar Java. Kalau string selalu diingat bahwa dia kalau memberikan nilai awal petiknya 2. Jangan sampai lupa. Dan diapit ya depan belakang. Nah, berarti di sini dia bisa menampung 16 nilai. Nah, maksudnya 16 nilai karakter. String itu adalah kumpulan dari karakter. Ada 16 karakter, termasuk spasi di dalamnya. Nah, kemudian ada seperti ini lagi, tipe data ini adalah tipe data array yang dia bisa menampung banyak nilai, yaitu nilai integer sebanyak sekian nilai. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat kemudian ada istilahnya operator ya. Operator ini merupakan simbol yang biasa digunakan dalam menulis sebuah pernyataan atau statement atau perintah dalam bahasa pemrograman. Itu general nggak hanya Java, semua pemrograman pasti ada operator. Nah, di sini operator yang melakukan operasi itu operannya, namanya operan atau nanti variabelnya sebenarnya sesuai dengan fungsinya. Contoh operan antara lain ada operasi di sini, contohnya penjualan, pengurangan, pembagian dan sebagainya. Ini operator aritmatika. Nah, di sini tadi ya, operator itu adalah tanda. Berarti misalkan ada operasi seperti ini, 3 plus 8 kali 4. Ini ada yang tahu berapa hasilnya? Hasilnya berapa ini? Hasilnya ini adalah berapa? 44. Bukan ya, ini hasilnya adalah 35. Karena dikalikan dulu. Nah, ini adalah operatornya, simbolnya, operannya, variabelnya, atau nilainya adalah 384. Oke, ini jenis-jenisnya di sini. Ada sekitar 6 jenis operator. Yaitu ada aritmatika, increment, decrement, kemudian assignment, relasi, logika, dan bitwise. Kita lompat ke yang pertama yaitu operator aritmatika. Di sini ya simbol yang digunakan untuk operasi matematika. Di sini bisa ada yang pernah dengar ping Polondo? Ping itu perkalian, lan itu pengurangan, lan itu penambahan, do itu lan ping itu perkalian, ping po itu pembagian, lan itu ditambahan, do itu kurang ya. Nah, ini di sini ya sama, ada plus, min, kali, pembagian, dan hasil bagi. Nah, jangan lupa simbolnya. Untuk melakukan perkalian di Java itu menggunakan bintang, sedangkan pembagian menggunakan bukan titik 2 tapi backslash. Nah, kemudian ada istilahnya sisa hasil bagi atau modulus. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita ada punya nilai, di sini ada nilai yaitu 20, 10, A dan B. Kita langsung lompat aja ke ini. Kalau pembagian, nah hasilnya berapa nanti ketika pembagian? Hasilnya adalah 2.
kalian ya dikalikan. Nah kemudian untuk modulus berarti sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi ya 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 0. Kalau misalkan saya ganti, misalkan A-nya saya ganti 25 misalkan. Kira-kira berapa hasilnya? 25 modulus 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, berapa? Ya hasilnya ya 5 ya. Hasilnya 5. Ya karena menyisakan 5. Atau seperti ini, ada misalkan seperti ini. Berapa bisa? 20 dibagi 10. 25 bagi 10 berapa? Yang mendekati nilainya 2. Kalau 3, 30. Ini 20. Kemudian menyisakan 5. Kurang lebih seperti itu. Ada operator increment decrement. Ya jelas, increment itu untuk menaikkan dan decrement menurunkan. Terserah ya nilainya, bisa dinaikkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah di sini ada 2 jenis ya. Ada namanya pre-increment, ada namanya post-increment. Dan ini juga sama, ada kalau ini ada post-decrement dan ini pre-decrement. Bedanya apa? Kalau untuk pre-increment, dia ada variabel yang dilakukan pre-increment, nanti dia akan langsung mengubah variabelnya, nilai variabelnya. Kalau untuk yang post, dia tidak langsung, tetapi dia menyelesaikan dulu satu baris perintah atau assignment, selanjutnya nanti mengubah nilainya. Sama untuk yang dikirim juga sama. Yang perlu diingat adalah ininya ya, letak operatornya, dia itu pre atau post. Kalau yang pre dia langsung mengubah, kalau yang post belum. Ini diingat, ini sering banyak kasus yang keliru di sini. Contohnya misalkan kita punya nilai yaitu 1. Kita punya nilai 1. Ketika ditampilkan ini nilainya masih 1. Sedangkan ketika ditampilkan seperti ini, nanti dia nilainya tidak jadi 1 tetapi menjadi 2 karena dia langsung mengubah variabel i. Dia mengubah variabel i. Nah, sedangkan nah gini ya alurnya ya. Ini ketika ditampilkan ini masih 1. Kemudian yang ini ketika ditampilkan masih 1. Ketika ditampilkan ini sudah berubah menjadi 2 karena dia pre. Yang ini ketika ditampilkan itu masih 2 sebenarnya, masih 2. Tetapi untuk nilai i setelah titik koma ini atau setelah baris ini dijalankan, nanti i ini berubah menjadi 3. Nah, kemudian makanya ketika baris ini dijalankan, baris ini di i min, maka dia akan langsung berubah menjadi 2. Jadi 2. Dan ini ketika di increment ini masih 2, tapi sebenarnya i sudah 1. Sehingga ketika i ditampilkan itu sudah menjadi 1. Ya, itu yang increment decrement. Nah, kemudian ada assignment. Assignment ini sebenarnya gampangnya adalah dia itu langsung diberikan operasi aritmatika kah
aritmatika atau operasi yang lain, kemudian langsung ditampung ke dalam variabel, atau bisa dikatakan sebagai jalan pintas atau bentuk pendeknya ya. Di sini misalkan ada operator plus minus, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, dan seterusnya. Berarti misalkan kita menggunakan seperti ini, operator 1 plus sama dengan operator 2. Berarti ini bentuk lain dari ini ya. Operator 1 plus sama dengan itu sama dengan operator 1 sama dengan operator plus 2. Ini sama saja ya, ekuivalen itu sama dengan. Ketika kita menggunakan bentuk yang pertama bisa, ketika bentuk yang kedua bisa. Ya silakan cari yang mana yang paling gampang. Ya kalau sederhananya sih yang pertama ya. Nah kita lihat langsung ke contohnya saja. Nah misalkan seperti ini. A sama dengan 10, kemudian A plus sama dengan 5. Berarti di sini dia akan memberikan nilai 5 ke dalam variabel A dengan menambahkan nilai yang sebelumnya. Sebelumnya sudah ada 5, 10, kemudian ditambahkan jadi 5, ditampung ke dalam variabel A. Jadi A itu sama dengan nilainya adalah 15. Nah, kira seperti itu untuk penjelasannya terkait dengan operator assignment. Nah, tidak terlalu susah ya, nanti silakan dicoba. Ini bisa plus, min, kali, bagi, atau modulus. Nah yang tadi contohnya ya, contohnya ini bisa disingkat, itu bisa disingkat dari bentuk sini ke dalam bentuk ini. Ini sama saja penulisannya. A plus sama dengan A plus 5 atau A plus sama dengan 5. Ini sama aja. Ini harusnya 5 ini. Ini 5. Ini 5. Nah, kemudian ada lagi operator relasi. Di sini relasi ini operator yang digunakan untuk menghasilkan nilai boolean. Boolean, ingat tadi apa nilainya, yaitu kalau tidak benar ya salah, true atau false. Biasanya untuk mengatur alur jalannya sebuah program. Nah, ini adalah operatornya yang bisa digunakan. Ada operator lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Berarti ini bacanya adalah operator 1 lebih besar dari operator 2. Nah, ini kan nanti hasilnya adalah true atau false. Kita lihat. Nah, misalkan kita punya sebuah variabel X, Y, Z dengan masing-masing nilainya sekian ya. Kemudian kita tampilkan nilainya X berapa, Y berapa, Z berapa. Di sini ditampilkan aja misalkan. Di sini apakah IX, apakah Y sama dengan 99 ya. Sorry, Z bukan Z.
Nah ini, jangan lupa ininya 2. Nah, ketika ini Y sama dengan Z, ini benar apa salah hasilnya? Benar ya. Kenapa? Karena Y sama dengan 99, Y adalah 99, dan Z ini juga sama nilai 99. Sehingga nilai hasilnya Y sama dengan Z itu adalah true atau benar. Nah, misalkan lagi ketika X lebih besar dari Y, seperti ini misalkan. Benar apa salah yang ini? X lebih besar dari Y. X-nya itu berapa? X-nya itu 100. Y-nya itu 99. X-nya 100. Apa 100 lebih besar dari 99? Ya, true ya. Untuk benar di sini. Oke. Nah, kemudian ada namanya operator logika ya. Logika di sini sama. Di sini nanti hasilnya kalau tidak true atau false, dia yang digunakan ada n, ada or, dan not. Nah, ini operatornya menggunakan n. Jangan lupa 2n ya, n. Kemudian ini negasi atau not. Nah, contohnya seperti ini. X kurang dari 10, X-nya berapa? 6 kurang dari 10. Nah, ini seperti ini. X dan Y lebih besar dari 1-nya. Di sini operatornya. Ini adalah operatornya. Nah, yang ini operatornya. Kita lihat X-nya itu adalah 6 kurang dari 10. Benar ya, atau true. Kemudian Y-nya 3, T lebih dari 1, true lagi. Sehingga antara true dan true, maka hasilnya true. Nah, intinya adalah untuk operator logika, semua kondisi agar bernilai benar ketika semua kondisinya adalah nilainya benar. Untuk yang n ya, untuk yang n berarti n itu nilainya true ketika semua kondisinya bernilai benar. Kalau or itu salah satu kondisi bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan not itu kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. True false. Ini karena menggunakan atau, berarti nanti salah satu bernilai true, dia sudah true. Intinya kalau yang or salah satu bernilai true, maka akan true nilainya. Sedangkan kalau n, ketika n semua nilai harus true. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian ini operator bitwise ya. Operator ini digunakan untuk melakukan manipulasi bit dalam sebuah bilangan.
Nah, bit ini berarti satuan terkecil di komputer ya, tadi yang sudah disampaikan di awal. Ada namanya operator bitwise OR ya. Operator bitwise OR ini ketika untuk menghitung bitwise OR, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan konversi bilangan, yaitu mengubah dari desimal ke dalam bentuk biner. Kenapa bisa 5 kok bisa jadi 0101 ya tadi ya, kita menggunakan rumus yang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, atau sering 2 pangkat n ya. Ini dan seterusnya. Berarti kalau 0, 1, 5 ini berapa sih? 5 ini adalah hasil penjumlahan dari ini ya, dari 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1, sehingga nilainya adalah sorry 5 itu hasil penjumlahan dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 0. Berarti tadi ya ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya, atau 2 pangkat n. Nah, kalau 5 ini adalah hasil penjumlahan antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga ini adalah 1, kemudian ini adalah 0, yang ini adalah 1, dan yang ini adalah 0. Jadi 0, 1, 1. Nah, kemudian semua operan ini dijadikan biner dan di-OR-kan. Ingat ya, kalau OR salah satu bernilai true atau nilainya 1, maka dia akan 1 nih. Berarti kita lihat di sini 1, 1 maka 1, kemudian 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dia kalau misalkan ada yang 1, maka hasilnya adalah 1. Ketika ini diubah lagi ke desimal, kita lihat 1, 1 itu 2 pangkat 0. Nah, okay. Oke, di sini ya, ini ya. Berarti di sini satunya berarti 1, 1 pertama itu berarti 2 pangkat 0, kemudian sebelahnya itu 2 pangkat 1, sebelahnya 2 pangkat 2, sehingga ketika ditambahkan ini nilainya adalah 1, yang ini nilainya adalah 2, dan ini nilainya adalah 4. Ketika ditambahkan ya nilainya 7 untuk operator bitwise yang OR. Ketika yang n ini sama, langkahnya sama, tetapi ini ya yang membedakan di sini. Kita lihat n itu akan bernilai 1 ketika semuanya nilainya 1. 1, 1, 1, 0, 1, 0, setelah ada nolnya 1, 1, 1. Nah, seperti ini. Dan ini yang penting ininya ya, rumusnya ini. Kalau ini adalah langkah wajib, dia harus diubah dulu ke dalam bentuk biner. Nah, XOR sama, ini diubah dulu ke bentuk biner, kemudian kita lihat operasi XOR seperti apa. Operasi XOR dia akan bernilai 1 ketika ada yang beda. 0, 1, 1. Selainnya kok sama, berarti dia 0. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Sorry, ini harusnya 2 ya. 7 tapi 2.
Ini tepungnya 2. Nah, kemudian untuk yang komplement atau negasi. Kalau negasi ini menggunakan ini aja rumus ini ya. Rumus ini. Nah, rumus ini. Ini bukan. Ya, rumus ini aja. Berarti kalau negasi n sama dengan min n-nya berapa? N-nya misalkan 5 plus 1. Berarti min n. Nah, gampang kan? Komplement. Kamu tinggi deh rumusnya. Nah, kemudian ada namanya shift operator ya. Ini adalah operasi pergeseran bit sebanyak n. N-nya banyaknya geser nanti berapa. Yang pertama yaitu shift right atau digeser ke kanan. Misalkan kita punya integer a, kemudian digeser ke kanan sebanyak 2 langkah. Sehingga ketika digeser nanti dia ya ini ya bentuknya ya 10 ini menjadi ke belakang, satu-satunya ini dia hilang, tidak berubah di sini tapi dia hilang, sehingga menjadi 2. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada operator shift. Ini harusnya left, ini bukan right ya. Ini left, ini bukan right. Ini terbalik ini. Oke, ini harusnya left ini. Ini ya, bergeser ke kiri ya. Ini left, ini bukan right. Nah, contoh sama seperti yang sebelumnya. Kita punya angka 11 seperti ini, kemudian digeser ke kiri. Kita punya 1011 digeser ke kiri. Digeser ke kiri berarti dia nanti akan nambah ya. Akan nambah. Kita punya 1011 nih. 101. Yang sebelumnya di sini, jadi sebelumnya kan seperti ini. Sebelumnya adalah 1 0 1 1. Di sini 0 0 0 0. Ketika digeser ke kiri jadinya seperti ini. Ini satunya 1 0 berubah di sini dan ini menjadi 0. Nah, flowchart ini adalah sebuah bagan atau sebuah bagan yang digunakan untuk menjelaskan urutan proses dan hubungan antar proses lainnya. Secara textbook seperti itu. Ini ada simbol-simbolnya, ada terminator, preparation, input output, kemudian ada processing simbol. Nah, terminator ini ya untuk menyimbolkan awalan atau akhiran, permulaan atau di akhir. Preparation biasanya ini digunakan untuk mempersiapkan data, bisa deklarasi data, inisialisasi data, bisa dimasukkan ke dalam preparation. Kemudian input output simbolnya seperti ini, berarti nanti dia akan menyatakan sebuah proses input, misalkan input dari keyboard atau input dari manapun ya. Nah, kemudian ini yang persegi panjang, ini dia proses. Berarti nanti prosesnya disimbolkan dengan persegi panjang. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ada ada sebuah flowchart untuk menghitung luas keliling persegi panjang. Berarti ini mulai, kemudian
persiapan ya, preparation ya. Kita definisikan variabel atau panjang, lebar, luas, keliling. Kemudian inputnya, inputkan panjang, inputkan lebar. Prosesnya seperti ini. Luas berarti menggunakan rumus panjang dan lebar. Sedangkan kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian tampilkan luas dan keliling. Gampang ya yang ini ya. Untuk yang flowchartnya. Nanti bisa. Nah ini latihannya ini silakan coba nanti dikerjakan ya. Nanti coba waktunya gimana. Nah kemudian ada latihan juga terkait dengan flowchart dan operator. Ya oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi, atau ada saran, masukan, komentar, nanti silakan disampaikan ketika kita live ya. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.